Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4 ya anak-anak. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian unsur, senyawa, dan campuran. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi molekul unsur, molekul senyawa, dan campuran. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pemberian lambang unsur menurut Berzelius. Yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi campuran nitrogen dengan campuran homogen. Nah, untuk peta konsep kita kali ini, tadi kita sudah membahas tentang apa itu materi. Materi itu sesuatu yang memiliki massa dan memiliki volume. Nah, materi sendiri wujudnya sudah kita bahas ada 3 ya, padat, cair, dan gas. Nah, untuk kali ini kita akan membagi materi berdasarkan struktur penyusunnya. Ini dibagi menjadi zat tunggal dengan campuran. Kemudian zat tunggal sendiri ini dibagi menjadi unsur dan senyawa. Sedangkan campuran ini dibagi menjadi heterogen dan campuran homogen. Campuran heterogen sendiri ini dibagi menjadi 2 jenis, ada yang koloid, ada yang suspensi. Sedangkan homogen sendiri ini biasa disebut dengan larutan. Dengan yang pertama, tentang apa itu unsur. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sudah kita bahas sebelumnya bahwa materi ini terbagi menjadi 3 wujud, yaitu materi padat, materi cair, dan materi gas. Kemudian strukturnya kalau padat ini rapat, teratur. Kemudian kalau yang cair ini agak renggang sehingga memudahkan untuk melakukan pergerakan. Sedangkan kalau materi gas ini jarak antar partikelnya sangat jauh sehingga ini memungkinkan partikel zat untuk bergerak dengan bebas. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata benda padat, cair, dan gas ini tersusun dari sebuah struktur molekul-molekul. Nah, kalau kita perhatikan, nah di sini ada 1 pink dan 3 bulatan warna hijau. Kalau kita bagi, maka di sini ada 3 buah bulatan yang berwarna hijau dan 1 bulatan yang berwarna pink. Nah, satu kesatuan yang ini disebut dengan senyawa, sedangkan yang bulatan berdiri sendiri ini disebut dengan unsur. Nah, sampai di sini paham? Jadi Bu Dania ulang, untuk yang rangkaian bersama-sama ada 1 pink dengan 3 hijau ini disebut dengan senyawa, sedangkan yang berdiri sendiri hijaunya 1, pinknya 1 ini disebut dengan unsur. Nah, di sini ada 3 jenis unsur. Yang pertama berwarna merah, yang kedua berwarna biru, yang terakhir berwarna kuning. Yang berwarna merah ini kita namakan dengan karbon. Yang biru hidrogen, kemudian yang kuning ini oksigen. Yang tentunya bulatan-bulatan atau partikel unsur ini sebenarnya ukurannya sangat kecil sekali, hingga kita tidak bisa melihat, baik itu menggunakan dengan mikroskop pun kita tidak bisa melihatnya. Ini hanya hasil studi para ilmuwan. Nah, karbon sendiri ini memiliki lambang C, kemudian hidrogen memiliki lambang H, kemudian oksigen ini memiliki lambang unsur O. Nah, setiap lambang unsur ini ditulis dengan huruf kapital. Kemudian ketika unsur-unsur ini digabung, ada warna kuning 2, ini disebut dengan O2. Bisa juga oksigennya terangkai menjadi 3, ini disebut dengan O3. Atau bisa juga dalam udara di sekitar kita ini ada yang berwarna biru ini 2, atau biasa disebut dengan H2. Nah, di sini
Antara gambar yang pertama O2 ini tersusun dari unsur yang sejenis. O3 ini juga tersusun dari unsur yang sejenis. Kemudian yang biru ini, nah ini juga tersusun dari unsur yang sejenis. Maka ketiga contoh ini disebut dengan molekul unsur. Artinya molekul ini terdiri dari minimal 2 unsur. Kemudian kita lanjutkan lagi, tadi yang merah karbon, biru hidrogen, kuning oksigen, kemudian bisa mereka saling berikatan dengan ikatannya 1 karbon 2 oksigen, atau biasa kita kenal dengan CO2. Bisa juga oksigennya 1, hidrogennya 2, atau biasa kita kenal dengan H2O. Nah, yang terakhir ada 1 merah dan 4 biru. Ini dengan rangkaiannya dinamakan CH4. Nah, ketiga contoh ini disebut dengan molekul senyawa. Nah, bedanya apa dengan yang tadi? Molekul itu adalah suatu rangkaian yang terdiri dari minimal 2 unsur. Sedangkan molekul senyawa, kalau tadi molekul unsur ini sejenis, kalau senyawa ini terdiri dari minimal 2 jenis unsur. Nah, dari ketiga contoh ini ada unsur yang pertama ada unsur C dan O. Yang kedua ada unsur H dan O. Yang terakhir ada unsur C dan unsur H. Nah, paham anak-anak bedanya unsur, molekul unsur, dan molekul senyawa? Kalau kita jadikan satu, nah kalau satu-satuan seperti ini disebut dengan unsur. Kalau yang tergabung tapi sejenis, ini disebut dengan molekul unsur. Kalau tergabung berikatan tetapi berbeda unsurnya, ini disebut dengan molekul senyawa. Nah, sudah paham kan di sini? Ada unsur yang berdiri sendiri, ada molekul unsur yang terdiri dari minimal 2 unsur. Nah, yang terakhir ini ada ikatan 3 unsur tetapi 2 jenis, 1 kuning, 2 biru. Ini disebut dengan molekul senyawa. Yuk kita lanjutkan lagi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari senyawa ini ada air. Nah, air itu tersusun dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Kemudian garam dapur atau natrium klorida ini tersusun dari unsur natrium dan unsur klorin. Kemudian gula tebu atau sukrosa ini tersusun dari unsur karbon, unsur hidrogen, dan unsur oksigen. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apa bedanya unsur dengan senyawa? Nah, unsur sendiri ini adalah zat tunggal paling sederhana dari suatu materi. Dia adalah partikel terkecil penyusun suatu materi. Unsur sendiri ini tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Sedangkan senyawa ini adalah bentuk materi yang lebih kompleks tersusun dari beberapa unsur. Karena tersusun dari beberapa unsur, maka senyawa ini dapat diuraikan menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana melalui reaksi kimia, yang tentunya tidak semua orang bisa memisahkan senyawa ini. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang lambang unsur. Sedikit ya, lambang karbon itu C, lambang hidrogen H, oksigen O, masing-masing ditulis dengan kapital. Nah, selanjutnya apa sih syarat penulisan lambang unsur? Yang pertama, dilambangkan dengan satu huruf saja, yaitu awal dari huruf awal nama latinnya. Contohnya nih di sini, karbon, nama latinnya karbonium. Maka lambang unsurnya C dengan ditulis kapital.
Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga, nah ini contoh yang kedua, kalsium ini nama latinnya kalsium. Antara karbonium dengan kalsium huruf depannya sama nih, sama-sama dengan C. Maka ada syarat penulisan yang ketiga, untuk unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Nah ini, karbonium, kalsium, kadmium, kobalt, klorin, suprum, kromium, semuanya ini memiliki huruf awal yang sama, yaitu C. Maka ketentuannya, karbonium ini lambang unsurnya C, kalsium C kapital dan A kecil. Nah, A ini didapatkan dari huruf yang kedua. Terus kadmium. Lah, kadmium ini huruf keduanya juga sama-sama A. Maka digunakanlah huruf yang ketiga, C, D. Kemudian kalau kobalt, C, O. Kalau klorin, nah klorin ini C, L, karena CH mungkin sudah ada yang lain. Suprum ini Cu, kromium ini Cr. Nah, selanjutnya di sini ada contoh-contohnya. Ada hidrogenium itu H, helium He, hidrargyrum itu Hg, sulfur itu S, silikon Si, fluorin F, ferrum itu Fe. Nah, maka rata-rata unsur ditulis dengan satu lambang unsur atau dua lambang unsur. Kalau satu cukup ditulis kapital, kalau dua maka yang pertama kapital, yang kedua huruf kecil. Nah, begitulah lambang unsur berdasarkan Berzelius. Kemudian unsur yang ada di bumi ini yang sudah diteliti dan diketahui ini dibuat semacam tabel periodik unsur. Nah, nantinya kalian di SMA akan pelajari lebih lanjut. Masing-masing ini memiliki ciri yang berbeda, maka nanti ini akan menjadi kelompok-kelompok tersendiri. Nah, susunannya ini, unsur-unsur ini disebut dengan tabel periodik unsur. Kalau kita lihat ini ada yang pertama H, kedua E, yang ketiga Li, 4 Be. Nah, antara nomor 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 ini akan menjadi satu kelompok. 4, 12, 20, 38, 56, 88 ini juga akan menjadi satu kelompok. Nah, untuk selanjutnya ini akan kalian pelajari waktu SMA. Cukup kalian pahami bahwa unsur-unsur disusun dengan sifat-sifatnya menjadi sebuah tabel periodik unsur. Selanjutnya, unsur ini dibedakan menjadi dua jenis, ada yang logam, ada yang non logam. Perbedaannya seperti pada tabel ini. Kalau logam berwujud padat pada suhu ruang, bisa ditempa atau diregangkan, kemudian bersifat konduktor. Sedangkan untuk yang non logam ini ada yang padat, ada yang cair, ada juga yang gas. Sifatnya rapuh dan tidak dapat ditempa. Kemudian dia sifatnya non-konduktor atau tidak mengantarkan listrik atau panas. Ini kecuali grafit ya. Lanjut, kita akan mempelajari yang ketiga adalah campuran. Duh, ini gambarnya seger banget ya. Nah, kalau berdasarkan gambar di sini ada minuman, kemudian tentunya di sini pakai gula, pakai buah, kemudian ada sirupnya, ada esnya. Nah, campuran itu apa sih? Campuran sendiri adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Jadi kalau es campur tadi ada air, ada gula, ada buah, ada sirup. Masing-masing memiliki sifat asalnya. Gula manis, sirup agak asam sesuai rasanya. Kemudian ada air
dan lain sebagainya. Nah, campuran sendiri ini dibagi menjadi campuran homogen, homo itu sama, dan campuran heterogen, hetero itu berbeda. Sesuai pada tabel yang berada di sebelah kiri ini, meter ini adalah materi dibagi menjadi zat tunggal dengan campuran. Zat tunggalnya ini elemen atau unsur, kemudian kompon itu adalah senyawa. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya, sambil mengingat yang tadi, kalau unsur ini berdiri sendiri, sedangkan yang senyawa ini gabungan dari beberapa unsur. Sedangkan kalau untuk yang campuran, ini ada campuran homogen dengan ini yang homogen dengan ada yang campuran heterogen. Apa bedanya campuran homogen dengan heterogen? Berdasarkan struktur campuran heterogen dan homogen, kita lihat nih, kalau heterogen ini antara partikel zat yang berwarna ungu dengan berwarna hijau ini tidak tercampur rata. Maka ketika ada sebuah campuran heterogen, ketika didiamkan itu lama-lama akan terpisah. Contohnya apa yuk? Coba, ketika ada air dicampur dengan tanah, awalnya nampak tercampur rata, tetapi selang 1 jam 2 jam nanti tanah akan mengendap ke bawah, sedangkan airnya dari bawah sampai ke permukaan. Nah, ini yang disebut dengan campuran heterogen. Sedangkan kalau yang campuran homogen ini tercampur rata dari larutan paling bawah sampai larutan paling atas. Mau didiamkan sejam, sehari, atau berapa bulan pun dia tidak akan terjadi pengendapan. Nah, ini bedanya heterogen dengan homogen. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari nih ada campuran heterogennya. Yang pertama ini ada air dicampur logam. Nah, tentunya ini ada zat air, ada zat logamnya. Ada juga air dengan ini apa yang mengendap. Ini yang kedua kurang jelas ya. Yang ketiga ini jelas air dengan kacang. Ada zat air dengan kacang, kacangnya mengendap. Kemudian ada yang terakhir adalah susu. Susu nanti lama-lama yang bagian bawah akan lebih pekat dibandingkan untuk yang bagian permukaan. Itu tandanya susunya sudah mengalami pengendapan. Contoh lainnya, ini ada santan. Ketika kalian memerah santan, kemudian kalian diamkan lama, maka nanti akan terjadi endapan santan yang lebih kental di bagian bawah. Nah, kemudian ini ada yang seger-seger nih, ada es campur. Dalam es campur ini tentu ada gula jawanya, ada santannya, ada cendolnya, ada daun pandan. Nah, ini adalah campuran dari berbagai macam zat yang tidak bisa tercampur rata. Nah, untuk campuran heterogen sudah paham anak-anak? Paham ya? Artinya kalau campuran heterogen ini tidak tercampur merata dan ketika didiamkan itu akan terjadi pengendapan. Nah, contoh selanjutnya untuk contoh campuran homogen, di sini ada air dan gula. Ketika kalian mencampurkan air dengan gula kemudian diaduk, nanti kalian diamkan berapa lama pun nanti gulanya itu tidak akan terendap di bagian bawah. Maka ini air dengan pasir ini disebut dengan campuran homogen. Contoh yang kedua ini adalah sirup. Nah, ini yang sirup. Sirup ini kalau kalian berkunjung ke toko, nah sirup ini mau 1 bulan, setahun itu tidak akan warna dari bawah botol sampai ujung atas botol itu tidak akan mengalami perubahan warna karena pengendapan, tidak. Jadi antara warna yang bagian bawah sampai ujung botol atas itu warnanya akan sama. Artinya apa?
Artinya zat yang tercampur di dalamnya itu tercampur merata dan tidak akan terjadi pengendapan. Nah, contoh yang ketiga, ini ada minuman yang bersoda. Sama halnya dengan sirup, ini juga tidak akan terjadi pengendapan. Maka 3 contoh ini merupakan contoh dari campuran homogen. Nah, demikian penjelasan Bu Dania mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Semoga apa yang sudah Bu Dania sampaikan bisa dipahami oleh kalian. Karena materi unsur senyawa sudah selesai, maka Bu Dania akhiri. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang asam, basa, dan indikatornya, serta ada perubahan kimia, perubahan fisika. Nah, sekian dulu dari Bu Dania. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.